Perkenalkan, nama saya Arni dengan NIM D02235336 dari kelas Informatika C angkatan 23. Di sini saya akan membahas analisis korelasi dan korelasi ganda. Apa itu analisis korelasi dan korelasi ganda? Analisis korelasi merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Sedangkan korelasi ganda adalah perluasan dari korelasi sederhana di mana hubungan antara satu variabel dengan dua variabel atau lebih variabel independen diukur. Konsep korelasi. Korelasi mengukur seberapa dekat hubungan dua variabel. Koefisien korelasi yang berkisar antara min 1 hingga 1 menunjukkan kekuatan dan arah hubungan. Korelasi positif menunjukkan hubungan yang searah, sementara korelasi negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah. Kita dapat melihat di sini korelasi positif saat suatu variabel meningkat, kemudian variabel lainnya juga meningkat. Itu menunjukkan adanya hubungan yang searah. Kemudian korelasi negatif saat suatu variabel meningkat, kemudian variabel lain menurun. Situ menunjukkan hubungan yang berlawanan arah. Kemudian tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan yang jelas antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis korelasi. Terdapat berbagai jenis korelasi yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel tergantung pada sifat, data, dan tujuan analisis. Yang pertama, korelasi Pearson digunakan untuk mengukur hubungan linear antar dua variabel kontinu. Kemudian yang kedua, korelasi Spearman digunakan untuk mengukur hubungan monotik antar dua variabel yang bisa berupa variabel kontinu dan ordinal. Yang ketiga, korelasi Point-Visceral digunakan untuk mengukur hubungan antara satu variabel kontinu dan satu variabel dikotomus. Yang keempat, korelasi P digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel dikotomus. Selanjutnya, analisis korelasi, langkah-langkah dan interpretasi, di mana analisis korelasi melibatkan serangkaian langkah untuk mengukur kekuatan dan signifikansi hubungan antar dua variabel. Yang pertama, ada hipotesis, menetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif tentang hubungan antar variabel. Yang kedua, mengumpulkan data untuk variabel yang dianalisis. Yang ketiga, menghitung koefisien korelasi. Menghitung koefisien korelasi menggunakan metode yang sesuai seperti korelasi Pearson. Yang keempat, pengujian signifikasi. Pengujian signifikasi hubungan dengan menggunakan uji statistik yang sesuai. Yang kelima, interpretasi, menganalisis hasil dan menarik kesimpulan tentang kekuatan dan arah hubungan. Selanjutnya, konsep korelasi ganda, di mana korelasi ganda memperluas konsep korelasi sederhana dengan mengukur hubungan antar satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Variabel dependen yaitu variabel yang ingin diprediksi atau yang dijelaskan. Kemudian variabel independen, variabel yang digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan variabel dependen. Koefisien korelasi ganda menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel dependen dengan semua variabel independen yang digabungkan. Kemudian analisis korelasi ganda, langkah-langkah dan interpretasi. Analisis korelasi ganda melibatkan serangkaian langkah untuk mengukur kekuatan dan signifikansi hubungan antar dua variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Terdapat 5 langkah, yaitu yang pertama, hipotesis, menetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif tentang hubungan antara variabel. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data untuk semua variabel yang dianalisis. Yang ketiga, regresi linear berganda, melakukan regresi linear berganda untuk mengestimasi model hubungan. Yang keempat, pengujian signifikansi, menguji signifikansi model regresi dan koefisien regresi. Kemudian yang terakhir, interpretasi, menganalisis hasil dan menarik kesimpulan tentang kekuatan arah hubungan. Kemudian aplikasi korelasi dan korelasi ganda. Analisis korelasi dan korelasi ganda memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang, dari ilmu sosial hingga ilmu ekonomi dan kesehatan.
Misalnya di sini bidang psikologi, kemudian aplikasiannya meneliti hubungan antara kepribadian dan perilaku. Kemudian di bidang ekonometri, membangun model ekonomi untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi. Kemudian pada bidang kesehatan, menganalisis hubungan antara gaya hidup dan risiko penyakit. Kita dapat mengambil kesimpulan yaitu analisis korelasi dan korelasi ganda merupakan alat yang ampuh untuk mengukur hubungan antara variabel, namun penting untuk diingat bahwa korelasi tidak sama dengan kausalitas.